Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel cara mengerjakan Vivo Y12 dengan kondisi tidak ada signal. Oke, sahabat Biansel bisa lihat di atas, dan di sini saya masuk dulu di pengaturan dan ingin memperlihatkan tentang ponsel. Oke, di sini saya masuk dulu dan ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa di sini memang tidak tertulis Vivo Y12, tetapi dia tertulis hanya kode 1904. Oke, dan di sini saya masuk di pengaturan SIM, ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa di sini untuk SIM dan kartu data sudah aktif, tetapi untuk jaringan di atas masih berbayang. Oke, di sini kita langsung saja dan ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel kondisi mesin Vivo Y12 ini. Tetapi videonya sini saya agak percepat untuk cara membukanya. Oke. Oke, setelah mesinnya terlepas, lalu di sini sahabat Biansel bisa melihat kondisi mesin kayaknya sudah pernah tercebur atau sudah dikena air. Lalu di sini letak IC RF dengan PA. Oke, tetapi di sini saya lepas dulu kameranya sehingga dia tidak lebih hancur atau tambah hancur. Oke, dan di sini saya membuka kalengnya di sini tidak menggunakan blower, tetapi di sini saya menggunakan tang. Dan cara membuka kalengnya di sini saya agak percepat. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Di saat kalengnya sudah terlepas, lalu di sini sahabat Biansel bisa melihat bahwa kondisi di daerah IC RF-nya di sini sudah terkena air atau sudah terbakar. Tetapi di sini saya ingin membersihkan terlebih dahulu menggunakan thinner. Dan di sini sahabat Biansel jangan langsung memponis atau jangan langsung mengganti IC RF-nya sebelum mengukur tegangan di daerah IC RF. Adakah tegangan pibat atau 4 volt yang keluar sebelum mengganti IC RF-nya? Oke, setelah di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Lalu di sini videonya saya agak zoom sehingga sahabat Biansel bisa lebih jelas melihat bahwa kondisinya di sini masih agak normal, dan di sini saya ingin memberikan sepotong timah di daerah konektor baterai yang terletak tegangan pibat atau 4 volt. Sebelum saya mengganti IC RF-nya, saya harus mengukur tegangan di daerah IC RF-nya. Adakah tegangan pibat atau 4 volt yang keluar? Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat cara saya mencari tegangan menggunakan power supply. Oke. Oke, setelah timahnya terpasang, lalu di sini saya ambil power supply dan tegangan yang saya butuhkan yaitu 4 volt. Oke, di sini sudah 4 volt. Lalu sahabat Biansel di sini bisa memperhatikan cara saya mengukur menggunakan power supply dan kapasitor dan transistor manakah yang saya perlu cari tegangannya yang bisa mengeluarkan tegangan pibat atau 4 volt. Oke, di sini saya ambil dulu jarum tes dan ingin mengukur terlebih dahulu di konektor baterai bahwa di konektor baterai ini sudah keluar tegangan pibat atau 4 volt. Oke, lalu saya cari di daerah yang terbakar ini. Di sini terletak transistor dan di sini tidak ada tegangan 4 volt, tetapi kayaknya tadi ada samar-samar. Dan untuk di daerah isi PA di sini bisa mengeluarkan tegangan pibat atau 4 volt. Lalu di sini saya cari ulang sehingga kita di sini ada keluar tegangan ya, di sini masih ada keluar tegangan 4 volt, berarti kita masih bisa menjamper menggunakan setitik timah atau sebutir timah. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel yang perlu kita jumper adalah yang ini, dikarenakan dia terbakar. Dan bagaimana cara saya bisa menemukan atau mengetahui bahwa di situ adalah tegangan pibat. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bagaimanakah cara saya bisa menemukan atau mengetahui bahwa tegangan pibat ada di daerah IC RF. Dan di sini saya ambil bangkai HP dan di sini dia keluar tegangan pibat
sedangkan yang satu tadi tidak keluar tegangan 4 volt. Lalu di daerah PA ada, dan disitulah cara saya bisa menemukan bahwa di daerah ICRF ini bisa mengeluarkan tegangan pibat atau 4 volt. Oke, di sini saya menjamper hanya menggunakan sebutir timah, dan sahabat Biansel bisa memperhatikannya. Oke. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Setelah kita jumper menggunakan sebutir timah, lalu di sini kita mengukur ulang apakah memang tegangan pibat atau 4 volt sudah keluar di daerah ICRF. Dan di sini sahabat Biansel bisa melihat cara saya mengukur ulang. Di sini saya menggunakan pinset, lalu saya gunakan jarum tes. Di sini sudah keluar tegangan pibat atau 4 volt. Tetapi apabila tegangan pibat dan 4 volt sudah muncul, namun signalnya masih belum ada, di sini kita bisa langsung mengganti ICRF-nya. Dan sahabat Biansel sudah bisa melihat cara saya mencari tegangan yang bermasalah di setiap handphone. Saya hanya mencari jalur dari bangkai HP, dan sahabat Biansel bisa menggunakan trik ini di setiap jenis handphone yang sahabat Biansel kerjakan dan tak menemukan skemanya. Cukup mengambil bangkai HP untuk mengecek tegangannya. Bisa pun HP normal, hanya ingin mengecek tegangannya berapakah yang keluar di setiap komponen yang ingin kita kerjakan. Oke.